Koalisi akan mati-matian, bekerja mati-matian, mengadakan kampanye besar-besaran. Dan ini pun sangat riskan. Memori masyarakat Indonesia itu umurnya tidak panjang, umurnya pendek. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Wah, tidak henti-hentinya Mister Puisi, channel Mister Puisi ini membagikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan tentunya kali ini kita kembali lagi nih akan membahas mengenai politik atau perkembangan politik di Indonesia. Nah, apakah itu? Jadi saat ini kita akan membahas apakah bisa Bapak Prabowo menaikkan rating lagi setelah Bapak Ganjar dideklarasikan menjadi calon presiden tahun 2024 mendatang. Nah, dari pertanyaan tersebut tentunya hari ini sangat menarik sekali nih teman-teman topiknya. Jadi buat teman-teman di rumah selalu saksikan channel Mister Puisi karena akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat tentunya mengenai tentang politik, budaya, pariwisata, dan juga ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum itu, bagaimana kabarnya Mister Puisi? Selalu baik. Selalu baik, oke. Sehat dan bahagia. Iya, wah. Itu. Dari dulu ya Mister Puisi harus selalu ada poin bahagia gitu. Karena untuk membahas politik pun kita harus dengan berbahagia ya Mister Puisi menyambut pemilihan tahun 2024. Bukan begitu Mister Puisi? Setuju, kita harus terbuka, kita harus jujur mengevaluasi opini masyarakat, tidak berpihak kepada salah satu calon presiden. Tentunya kita harus selalu berpikir positif, menginformasikan secara baik apa yang telah terjadi dan apa kira-kira usulan-usulan kita sehingga didapatkanlah presiden yang berkualitas. Itu loh. Oke, nah sebelum itu teman-teman, jadi kita harus mengenal juga nih siapa sih sebenarnya Mister Puisi itu. Jadi Mister Puisi memiliki nama asli Made Gede Putrawan. Nah, beliau saat ini sedang mengelola channel Mister Puisi Live yang saat ini teman-teman tonton. Dan saat ini Mister Puisi juga menyampaikan informasi-informasi di channelnya itu berupa bidang pariwisata, ekonomi, seni budaya, dan juga politik di Indonesia khususnya. Nah, buat teman-teman, jadi Mister Puisi juga memiliki banyak sekali pengalaman. Yang pertama itu Mister Puisi pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa Mesin Usakti dan kemudian saat itu juga menjadi ketua umum majalah Dinamika Usakti dan setelah lulus sarjana mesin beliau bekerja di Jakarta kemudian menjadi seorang pengusaha di bidang perminyakan dan selanjutnya pernah menjadi Wasekum HIPMI DKI. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi wakil bendahara DPP Pemuda Pancasila dan kemudian beliau menjadi anggota Majelis Pertimbangan DPP Pemuda Pancasila. Nah, menjadi anggota Majelis Pertimbangan Kadin Indonesia dan saat ini Mister Puisi aktif dalam pengembangan usahanya yaitu di bidang pariwisata dan juga memiliki museum budaya yang terletak di Bali. Nah, Mister Puisi, untuk museumnya bisa dikasih tahu nggak Mister Puisi? Museum apa sih yang Mister Puisi kembangkan saat ini? Ya, saya sudah cukup lama memiliki museum, namanya Museum Puma. Iya. Putrawan Museum of Art. Oke. Museum ini saya sangat mencintainya. Karena di dalam museum ini banyak barang-barang budaya Indonesia. Iya. Melalui kesempatan ini, karena saya sering sekali mengatakan bahwa apa yang telah dibangun oleh pemerintah RI adalah sebuah ibu kota baru yang namanya Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara ini terletak di Kalimantan. Sedangkan museum saya berbanyak barang-barang Kalimantan di dalamnya. Okay. Nah, Museum Puma ini adalah sebuah museum tribal art. Artinya sebuah museum barang-barang primitif yang dibuat oleh
suku-suku primitif yang ada di seluruh Indonesia, seperti Nias, Toraja, Kalimantan Timur, Tengah, Barat, NTT, Timur juga ada, Flores, Mentawai, juga Toraja, Batak, kemudian Jawa juga ada, Bali, pokoknya seluruh barang-barang primitif di seluruh Indonesia kami himpun dan kami kumpulkan menjadi sebuah museum Tribal Art Indonesia. Tribal Art ini museum satu-satunya yang ada di Indonesia. Tetapi di daerah-daerah lain ada museum Tribal Art di Toraja, Kalimantan, tapi mengkhususkan diri. Kalau di Kalimantan, Tribal Art Kalimantan saja. Batak. Tapi di Museum Puma ini Tribal Art Indonesia. Inilah sumbangsih saya untuk melestarikan barang-barang budaya Indonesia melalui sebuah museum. Seperti yang kita ketahui, IKN sendiri sedang dibangun. Tetapi saya lihat di situ sarana olahraga ada, sarana bermain dan istana segala macam yang ada, semua ada. Tetapi saya lihat di situ belum ada museumnya di dalamnya. Untuk itu dengan sangat terbuka apabila pemerintah nantinya IKN ini sudah jadi, apabila pemerintah ingin ada museum Tribal Art Indonesia, museum Tribal Indonesia yang menghimpun barang-barang budaya Indonesia, saya ingin menyumbangkan museum saya ini ke pemerintah RI. Sehingga apa yang saya koleksi di sini tetap lestari sepanjang masa. Yeah. Karena apa? Karena saya takut anak saya tidak mensukai museum ini, sehingga di dalam perjalanan ke depannya museum ini dijual kepada orang asing, sehingga isi museum ini akan musnah, hilang, menjadi milik orang asing. Untuk itu saya dengan ikhlas saya akan menyumbangkan museum yang saya punya ini ke IKN nantinya. Oke. Nah itulah undang-undang saya. Karena apa? Saya juga membahas siapapun yang akan menjadi presiden nanti hendaknya meneruskan IKN ini. Karena IKN ini sudah dipayungi oleh undang-undang. Sehingga tidak ada alasan apapun akan membuat IKN ini dibekukan, ataupun dirubah, ataupun ditelantarkan. Untuk itu marilah bersama-sama kembangkan pikiran-pikiran positif kita sekalian, sehingga apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Jokowi untuk membangun IKN ini, yang merupakan program presiden kita pertama dan presiden kita kedua, hendaknya ini harus diteruskan sehingga kita mulai dengan peradaban baru di ibu kota negara Nusantara. Iya, wah luar biasa ya. Berarti memang Mister Puisi pun juga ada hubungannya ya Mister Puisi dengan pembahasan kita nih mengenai calon-calon presiden yang akan memimpin Indonesia begitu. Nah, dan juga IKN ini kan merupakan salah satu program kerja juga ya Mister Puisi yang nantinya akan dijalankan juga oleh para presiden atau para pemimpin yang akan memimpin Indonesia. Maka dari itu Mister Puisi bersedia ya Mister Puisi untuk menyumbangkan museumnya. Nah, kembali lagi nih Mister Puisi ke pembahasan kita kali ini, yaitu bisakah Bapak Prabowo naik rating kembali setelah Bapak Ganjar dicalonkan sebagai presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Nah, kalau menurut Mister Puisi sendiri, Mister Puisi kan sudah biasa nih kita membahas mengenai politik nih Mister Puisi. Apakah mungkin Mister Puisi Bapak Ganjar akan naik lagi, dan apakah mungkin Bapak Prabowo tetap akan di atas dan naik terus gitu? Ya, Pak Prabowo ini sangat memungkinkan untuk naik melejit ke atas. Apalagi Bapak Prabowo ini adalah mendukung semua program Pak Jokowi. Di mana IKN pun saya yakin apabila Pak Prabowo menjadi presiden,
dia akan meneruskan program ibu kota negara ini. Untuk itu kita lihat bahwa Pak Prabowo saat ini masih menduduki ranking pertama di antara 3 calon presiden itu. Di mana setelah dibatalkannya U2 membawa keuntungan sedikit untuk Bapak Prabowo. Karena rivalnya calon presiden yang dielu-elukan oleh masyarakat banyak saat itu, yang dalam ini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar melarang tim Israel untuk bermain di Indonesia. Sehingga hal inilah menyebabkan U20 itu gagal diadakan di Indonesia. Hikmahnya ada di mana? Di Pak Prabowo. Pak Prabowo mulai menaik rankingnya pelan-pelan. Ditambah lagi kekecewaan Bapak Jokowi terhadap Ganjar saat itu, menyebabkan Pak Prabowo mendapat endorsement dari Pak Jokowi. Dari mana datangnya endorsement itu? Tiba-tiba PAN merekayasa untuk membuat koalisi besar yang terdiri dari 5 partai, kita udah tahu. Saat itu Pak Prabowo juga hadir di silaturahmi 5 partai itu. Sehingga kesannya, karena kesannya itu koalisi besar itu akan mencalonkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Nah, Pak Jokowi juga hadir waktu itu di sana. Kesannya Bapak Prabowo itu mendapat endorsement dari Pak Jokowi. Nah, kesannya inilah didapatkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Sehingga saat itulah tahap demi tahap rating Pak Prabowo naik. Yang tadinya nomor 2 melejit menjadi nomor 1. Ratingnya menjadi nomor 1 dengan elektabilitasnya 25,3%. Ganjar Pranowo 18,1 dan Pak Anies 13,1. Nah, inilah endorsement pertama yang didapatkan oleh Bapak Jokowi secara tidak sengaja. Kemudian waktu itu ada berita-berita bahwa akan ada koalisi jumbo di mana PDI akan masuk ke dalam koalisi besar sehingga akan menjadi koalisi jumbo. Hal ini sudah dipatahkan. Narasi resistensi ini sudah tidak ada dengan dideklarasikannya Pak Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dari PDI itu sendiri. Momentum inilah yang menyebabkan tidak akan terjadi koalisi jumbo. Yang ada sekarang tetap koalisi besar. Tetapi koalisi besar pun ini masih banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Apakah dia tetap utuh? Ataupun dia akan bercerai-berai dengan iming-iming dari semua calon presiden itu untuk mendapatkan wakil presiden di koalisi besar tersebut. Nah, inilah narasi yang saya dapatkan melalui media-media yang dapat kita percaya. Belum lagi Pak Sandi Uno keluar, kemudian masuk ke P3. Ada apakah Sandi Uno akan masuk ke P3? Ataukah dia ingin menjadi calon wakil presiden dari salah satu calon presiden? Belum lagi iming-iming yang banyak menggoda partai koalisi yang terhimpun dalam koalisi besar ini. Nah, itu salah satu P3. Mungkin bisa keluar. Kemudian
PAN sendiri dalam sosial media yang saya dengarkan bahwa memang sebelum-sebelumnya tuh PAN sendiri sudah mendukung Ganjar. Nah, sedangkan sekarang terbelah antara Ganjar dengan Prabowo. Sedangkan Bapak Prabowo masuk dalam koalisi besar. Nah, inilah problematik yang terjadi saat ini. Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Sedangkan P3 sudah mulai miring-miring. Nah, mungkin tinggal akan Golkar akan bergabung dengan Gerindra, ataupun Golkar akan bergabung dengan PDI. Nah, ini merupakan teka-teki silang yang belum pernah bisa dijawab oleh siapapun. Yang bisa menjawab adalah pimpinan partai itu sendiri. Nah, itulah perebutan daripada pembentukan capres dan wakil presiden saat ini. Nah, kalau untuk Pak Anies memang udah tenang-tenang. Dia tinggal memilih Pak AHY menjadi wakil presiden, ya terjadilah. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi yang sangat sulit sekarang, siapa yang akan menjadi wakil presiden Pak Prabowo, siapa yang akan menjadi presiden Pak Ganjar. Inilah tanda tanya yang harus kita jawab. Percayalah, kita lihat rating kedua calon presiden ini dalam 3-6 bulan ke depan. Nah, tapi mungkin ya sekarang bulan April ya, mungkin bulan Mei akan mulai ada lembaga survei yang terpercaya akan mulai mengadakan survei. Kelihatannya saat ini sih Pak Ganjar belum rebound, belum. Walaupun ada magnet baru dari PD Perjuangan yang mempunyai golden ticket 21% di parlemen. Rasanya belumlah rebound, belumlah bisa naik seperti semula. Bahkan sebelumnya sampai di atas 30%. Nah, inilah kesalahan Pak Ganjar waktu itu, melarang tim Israel ke Indonesia. Tetapi jangan lupa, memori masyarakat Indonesia itu umurnya tidak panjang. Umurnya pendek. Nanti setelah ada kampanye, mereka yang mengambang ini bisa lagi masuk ke Ganjar, dan sebagian masuk ke Prabowo, dan juga sebagian masuk ke Pak Anies. Nah, itulah yang terjadi, dilema pemilihan presiden yang sangat mulai memanas. Apalagi udah tidak ada turun saat ini, musim kering udah mulai, suhu akan semakin memanas. Nah, itulah yang akan terjadi saat ini. Dan semoga ke depannya suhu yang memanas ini makin lama makin mendingin, kemudian didapatkanlah calon presiden yang memenuhi harapan masyarakat luas. Oke, wah, saya sampai bingung nih Mr. Puisi mau berbicara apa lagi begitu, karena memang politik saat ini sedang memanas-manasan dan banyak sekali problem-problem yang terjadi ya Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, tadi saya mengutip satu kata-kata dari penyampaian Mr. Puisi mengenai tentang koalisi besar Mr. Puisi, bahwa sudah ada satu partai yang agak menyimpang-menyimpang begitu. Nah, Mr. Puisi, apakah dengan dicalonkannya Bapak Ganjar ini sebagai presiden, apakah koalisi besar ini akan tetap utuh nantinya? Dalam perjalanannya, politik itu sangat dinamis. Kalau saya sebagai peneliti dan pengamat seni budaya, ekonomi, pariwisata, dan politik, rasa-rasanya koalisi besar ini tidak lama lagi akan cerai-berai. Nah, sekarang kita tahu bahwa di negeri ini bukan Pak Jokowi saja sebagai kingmaker. Sesungguhnya ada 3 kingmaker di negeri ini sekarang.
Pak Jokowi, Bu Megawati, dan Pak Prabowo Subianto. Dan mungkin 4, Pak Surya Paloh sebagai kingmaker juga. Kenapa dia sebagai kingmaker? Ya karena beliaulah yang bisa membentuk suatu koalisi untuk mencalonkan presiden. Koalisi perubahan, kingmakernya Pak Jokowi. Koalisi Gerindra dan Pak Muhaimin, koalisi Indonesia Raya, kingmakernya Pak Prabowo. Kemudian koalisi dari PDI sendiri, ya kingmakernya Pak Jokowi. Tetapi di atas itu semua, pimpinan kingmaker itu adalah Pak Jokowi, gitu loh. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi sangat besar sekali. Belum pernah ada presiden yang sudah mau turun mempunyai kredibilitas dalam approval rating yang sangat tinggi sampai mencapai 76,8%. Seperti apa yang disurvei oleh lembaga survei Indonesia yang sangat kredibel itu. Nah, itulah yang menyebabkan saat ini ada banyak kingmaker. Dan juga banyak opini leader. Ya. Opini leader. Di mana opini leader sangat terbatas. Bu Megawati sebagai opini leader bisa mempengaruhi seluruh anggota PDI untuk memilih Ganjar Pranowo. Pak Prabowo sebagai opini leader bisa mempengaruhi semua anggota partai di bawah Gerindra. Kemudian Pak Surya Paloh sebagai opini leader juga bisa mempengaruhi semua anggotanya di bawah Nasdem. Nah, itulah yang menjadi salah satu cikal bakal untuk bisa menaikkan rating calon presiden masing-masing. Tetapi Jokowi adalah luar biasa hebatnya. Dia menjadi king leader yang mempunyai approval rating tinggi sekali di Indonesia. Dia bisa mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia. Itulah hebatnya Bapak Jokowi. Apabila Bapak Jokowi mengendorse salah satu calon presiden RI maupun salah satu wakil presiden RI. Endorsement ini merupakan endorsement yang sangat luar biasa, yang bisa dijadikan kolateral setiap calon presiden dan setiap calon wakil presiden, sehingga akan dipilih masyarakat. Sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, kita tinggal 6 bulan lagi akan menentukan siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi wakil presiden. Nah, saat itulah baru semua partai politik, semua koalisi akan mati-matian, bekerja mati-matian, mengadakan kampanye besar-besaran. Dan ini pun sangat riskan. Di samping biaya yang sangat banyak, ini sangat riskan terjadi bentrokan di masyarakat. Wah, luar biasa ya Mr. Puisi. Dan memang perkembangan politik itu tidak terduga ya Mr. Puisi. Dan makin banyak sekali berita-berita politik saat ini. Dan masih banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas Mr. Puisi. Nah, mungkin dari pembahasan kali ini bahwa dapat disimpulkan bahwa memang
dapat terjadi bahwa Bapak Prabowo akan tetap mendapatkan rating tertinggi ya Mr. Puisi dan akan melonjak terus. Nah, jadi buat teman-teman jangan pernah lewatkan channel Mr. Puisi karena kita akan selalu membahas topik-topik politik yang menarik. Dan tentunya informasi yang disampaikan di channel ini selalu bermanfaat dan juga tidak hoak. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.